Lahad Mustafa Muhammadin. Oh, bali turun Mustafa saking Karangasem Banu ingkang sadehu pinurmatan ingkang kula hormati dumateng Bapak Ibu wonten ing dalem menika ingkang rawuh wonten ing papan menika kanthi lajeng boten wonten satu menika. Sholawat salam mugi kunjuk dumateng Roh Suci Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakar putra turun ingkang kangge wonten ing kula wonten ing awit nami pangaturipun Bapak Dedi Nuranto sedaya keluarga ingkang setunggal Bapak Dedi Nuranto sedaya ngaturken sugeng rawuh sugeng lenggah anggenipun taus tanggapan atur papan panunggan wonten ing dalu menika kirang wonten kembali dumateng Bapak Kepundhen Peni Sepuh kersa paring pangapunten dumateng Bapak Dedi Nuranto sedaya keluarga. Atur salajengipun Bapak Dedi Nuranto wonten ing dalu menika anggadhe kajat badhe angitanaken ingkang putra ingkang namipun Mas Kaisar ini ditanipun binjang-injang kangkang wanci jam 6 wonten ing Bong Supit Pak Darmo Kota Kediri Yogyakarta. Ini Bapak Dedi Nuranto Bapak Kepundhen Peni Sepuh binjang mugi putra kasebat saged lancar sedayapun lan yang mari mugi saged nglanjutaken pasunan wonten ing sekolahan. Atur salajengipun Bapak Dedi Nuranto maturken ageng panuwun tanpa pami Bapak Ibu Kepundhen Peni Sepuh ingkang sampun handhebukeni wonten wekdal dalu menika awit kesanan panjenengan sedaya angsal lintus ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan Bapak Dedi Nuranto maturken panuwun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu kanggo tepale ingkang sampun nganyekapaken pedamalan napa kemawon awit kesanipun Bapak Ibu angsal lintus ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Atur salajengipun Bapak Dedi Nuranto nyuwun gunung dumateng Bapak Kepundhen Sepuh mugi anggenipun bahagia wonten ing kehidupan benteng arte kalih mugi paring adem ayem tata titipan kalos ing rubuga kalos ing sandi kula. Dipilih samangke sedherek wiranem anglamuraken pasogatan kunjungan miadaran lan semekta wonten panjenengan daya awit panjenengan Bapak Dedi Nuranto keluarga kasuwun nggih dhahar kadharaken kanthi marduka panggalih. Mengkaten ingkang dados atur kawula parangaturipun Bapak Dedi Nuranto pilih anggan kula ngaturaken kathah kekhilafan lan kirang kula tansah nyuwun pangapunten. Pilih samangke sadipun pengasahan pun paripurna Bapak Ibu badhe kondur namung nggih kondur mugi ayu lan sami pinanggih dumugi dalemipun piyambak diparingi slamet boten wonten alangan satunggal punapa. Mekaten lan semanten kang dados kawula kathah kekirangan lan kekhilafan kalangan Bapak Dedi Nuranto sampun pangapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun panjenenganipun Bapak RT ingkang sampun hamekani sedaya atur saking keluarga. Mugi-mugi awit kaikhlasanipun tansah angsal piwares pahala ingkang nganggo kathah saking ngarsa dalem Allah. Kalajengan diatur salajengipun wekdal istirahat. Para wiranem ampun suwi-suwi. الرسول
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأفضل ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأفضل ومحمد عربي. لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus keluarga besar Bapak Dedi Nuryanto, Ibu Eva Susanti, dan sedaya para jamaah keluarga besar kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh barokah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena begitu banyak rencana-rencana hidup kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesulitan-kesulitan hidup kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari banyak-banyak kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya satu ucapan itulah yang paling pantas yang kita ucapkan untuk saat ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah di akhirat dapat syafaat Rasulullah. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tasyakuran khitan dan akikah Ananda Kaisar Ahtur Zain Al-Kaf, yang mana ini merupakan salah satu sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah ini, ajaran ini beliau dapatkan dan beliau teruskan dari sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim ini yang mensyariatkan khitan. Oh, hadron. Ada hadron saingan ternyata gitu. Oh, gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian akikah. Akikah ini juga termasuk sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau menyebutkan yang artinya tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali anak tersebut tergadaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana anak itu bisa dibayarkan melalui akikahnya yang disembelih di hari yang ketujuh, kemudian diberikan nama, kemudian digundul anaknya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi intinya para hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam yang penuh barokah untuk kita semuanya, karena kita duduk di sini dalam rangka menjalankan ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang menghidupkan ajarannya kanjeng Nabi, sekecil apapun itu, maka pasti akan ada nilai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tanya jujur, berapa banyak umatnya kanjeng Nabi? Banyak berapa, Bu? Pokoknya banyak ya. Umatnya kanjeng Nabi banyak. Tapi umat yang bakal mengenal
dan yang dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang menjalankan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Jadi semakin kita itu berusaha dalam kesempatan hidup ini untuk mengamalkan ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hal-hal yang terkecil, dari kebiasaan hidup kita, bangun tidur, kemudian beraktivitas, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum makan, setelah makan, beraktivitas, sebelum tidur, semua amalan-amalan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berusaha amalkan dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan dapat berkahnya kelak nanti di akhirat. Allahumma. Dan berkah yang sangat luar biasa itu para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita itu di akhirat berjumpa dengan Rasulullah, kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah yang sangat luar biasa itu bukan cuma mengenal Rasulullah, tapi juga dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang di hari kiamat itu banyak sekali. Orang-orang di hari kiamat itu banyak sekali. Bukan hanya umatnya Rasulullah SAW, bahkan umat-umat yang lain itu akan meminta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan meminta syafaat. Kita bayangkan saja, satu Yogyakarta saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau cari orang yang kita kenal, satu Jogja itu sulitnya minta ampun, satu Jogja. Padahal penduduk Jogja ini aslinya itu cuma 500.000 orang. Sisanya itu pendatang. 3 juta. Tulisannya kan jumlah penduduk Yogyakarta itu 3 juta. Ternyata penduduk aslinya 500.000. Nih. Kita kalau misalnya di Jogja, bapak-bapak, ibu-ibu, ketemu dengan orang, kumpulan orang satu Jogja, kita mau cari orang yang kita kenal itu sulit sekali. Bayangkan kalau misalnya satu dunia. Bayangkan kalau misalnya semua umat dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir semuanya datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa dikenali kalau kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada kata rugi bagi orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi malam hari ini kita tasyakuran khitan, kita tasyakuran akikoh, ini semuanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita itu di akhirat, kita itu kalau mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia saja kita sudah bisa merasakan keberkahannya. Ya napa nggih? Ya napa nggih? Orang di dunia itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia berusaha, niki kalau saya bilang berusaha, mohon diartikan ketidaksempurnaan, karena tidak ada orang yang sempurna bisa mengikuti dan mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu bang, guys. Makanya kita ini hanya bisa berusaha mengamalkan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berusaha mengamalkan ajaran Rasulullah SAW di dunia ini itu sudah diperlihatkan barokahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niki jujur nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini baru pulang tadi, jadi langsung dijemput ke sini. Masya Allah, ini adalah keberkahan untuk saya pribadi. Niki saya baru pulang dari Malaysia nih. Baru turun dari pesawat langsung dijemput di bandara, langsung bisa duduk dengan sedoyo. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi dari keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya ini, saya pribadi melihat langsung. Saya melihat langsung niki keberkahan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit cerita. Saya hari Senin kemarin ini berangkat ke Malaysia. Saya berangkat ke Malaysia. Satu hari saya nginap di Malaysia, hari Selasa saya pergi ke Brunei Darussalam. Pernah dengar Brunei? Oke, Brunei Darussalam itu bapak-bapak, ibu-ibu, kotanya kecil, bukan kota, negaranya apa? Kecil. Lebih besar Jogja. Jogja itu besar, Masya Allah. Penduduknya lebih banyak orang Yogyakarta. Penduduknya 400.000. Orang Jogja berapa? 500.000. Jadi penduduknya sedikit, negaranya kecil. Tapi subhanallah, negara terkaya kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Negara terkaya kedua setelah apa? Singapura. Niki saya jujur melihat langsung keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rakyat Singapura. Singapura gitu. Brunei Darussalam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari hari Selasa saya sampai hari Jumat niku di Brunei. Saya lihat langsung, saya survei di sana, ketemu dengan orang-orangnya, saya pergi ke kerajaan niku. Hasanah Bolkiah, Masya Allah. Tapi kita tidak disuruh, tidak dikasih masuk gitu. Katanya kalau masuk ditembak gitu. Ada penjaganya. Jadi kita foto-fotonya dari luar aja. Ya para hadirin yang dirahmati Allah, sini saya mau bagi-bagi pengalaman dan juga cerita yang masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penduduk Brunei niku, kalau bisa saya katakan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itu bisa terlihat dari kesungguhan raja dari Brunei Darussalam. Jadi rajanya itu kalau bisa saya katakan adalah raja yang menerapkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Brunei itu tidak ada minuman keras. Apa bahasanya itu? Minuman keras apa, Pak? Miras. Kalau di sini namanya apa? Ciu. Tidak ada ciu di sana, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada minuman keras, baik secara terang-terangan ataupun diam-diam, tidak ada. Dan ini adalah peraturan dari kerajaan. Dan subhanallah, seluruh rakyatnya patuh. Tidak ada yang berani minum minuman keras. Bahkan orang-orang yang datang dari luar, bule-bule dari Eropa, dari Barat nih, datang ke sana ya tetap tidak bisa minum, karena memang tidak ada minumannya. Ngerti nggih? Nah, dan ini juga ada satu peraturan. Mungkin kalau untuk warga Pucung agak berat nih. Peraturan di Brunei Darussalam dilarang merokok. Jadi berat nih Pak. Makanya kalau jenengan pengen ke Brunei ini harus mikir panjang dulu. Min ahli hisab nih, Masya Allah, luar biasa. Jadi tulisan niku di jalan-jalan, merokok denda $300. Jadi orang ketahuan merokok di sana $300. Jadi sanksinya luar biasa, ada dendanya. Kata nggih? Orang-orang Brunei itu bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk kelebihan yang saya lihat langsung dari mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat menjaga waktu-waktu sholat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi waktu sholat itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orangnya itu Masya Allah, dengar azan, bikin dengar azan. Jenengan tiap hari dengar azan gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Niki saya pengalaman di mall. Saya di mall. Mallnya ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mall ada azan. Kaget saya. Kok di mall ada azan? Begini. Setelah azan, biasanya kalau setelah azan itu kita disuruh apa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Suruh apa? Doa. Sebelum wudhu apa? Doa. Disuruh doa. Saya tahu, jenengan tahu. Tapi kalau kita jujur, apakah setiap habis kita dengar azan kita langsung doa? Halo?
Jarang atau sering bapak-bapak ibu-ibu? Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di mall, subhanallah, di mall ada azan. Kemudian setelah azan itu langsung kompak samol. Orang-orang itu langsung angkat tangan ini. Langsung doa, subhanallah. Ini di mall Pak, bukan di masjid ini. Kalau di masjid mungkin wajar gitu. Orang-orang di masjid kan ya tujuannya untuk ibadah. Ini orang jalan-jalan di mall, dengar azan, subhanallah. Mereka dengar azan, setelah itu mereka langsung doa. Semua begini, berdoa, subhanallah. Jadi perhatian mereka sama sholat itu luar biasa. Setelah dengar azan, doa, langsung cari sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada lagi sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi ini supaya kita ambil pelajaran nih, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu. Para hadirin yang dirahmati Allah, di sana itu saya kan terakhir di sana hari Jumat. Saya lihat hari Jumat ternyata jam 12 siang toko-toko, kantor-kantor wajib tutup. Karena apa? Sholat Jumat ditutup. Jadi itu pas saya mau makan kok nggak ada ini rumah makan yang buka nih. Saya kan ya posisinya musafir ya boleh tidak sholat Jumat. Saya cari-cari rumah makan kok nggak ada nih di rumah makan. Saya tanya, mana rumah makannya ini kok pada tutup? Iya, memang setiap jam 12 itu tutup. Bukan hanya tutup bapak-bapak ibu-ibu. Di sana Jumatannya kebetulan jam 1 siang. Di sini kita jam 12. Di sana jam 1 siang baru khutbah. Jam setengah 1 sampai jam 2 tidak boleh ada aktivitas di luar di waktu Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau misalnya katanya mereka ada laki-laki keluyuran, tidak ke masjid. Laki-laki apa? Keluyuran, jalan-jalan, beraktivitas, tidak sholat Jumat. Niku ba'da Jumatan ditangkap sama polisi. Halo. Nah, niki kalau diamalkan di Indonesia gimana nih kira-kira? Penjaranya cukup napa mboten niki? Kurang cukup nih penjaranya. Jadi subhanallah para hadirin yang dirahmati Allah, sangat luar biasa. Dan juga, nah ini yang terakhir saya sampaikan dari keutamaan di Brunei ini. Mereka itu subhanallah setiap hari Kamis pagi dari jam 8 sampai jam 9 warga muslim wajib yasin tahlil. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti beliau-beliau dengan kita sama nih bapak-bapak ibu-ibu. Kita senang tahlil, kita senang yasin. Mereka juga senang sholawat, kita juga senang apa? Sholawat. Sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Kita semuanya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka itu setiap pagi bapak-bapak ibu-ibu masjid-masjid perintah dari raja itu wajib mengadakan yasin tahlil. Wajib. Orang-orang muslim wajib hadir. Kalau tidak bisa hadir secara langsung, hadir secara online. Halo? Hadir berapa? Online. Nah ini yang agak lucu ya. Jadi saya tanya ini kok sebagian tidak hadir. Iya kami tidak hadir, tapi kami di rumah wajib online. Nonton di TV atau di mana, pokoknya ikut yasin tahlil. Sudah semua. Nah ini dari beberapa cuplikan yang saya sampaikan ini, saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka ini adalah contoh, baik dari pemerintahnya ataupun rakyatnya. Mereka sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Mereka menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, menjadi negara Asia Tenggara
terkaya kedua setelah Singapura. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau tidak saya cerita? Ternyata orang-orang Brunei itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka sekolahnya untuk anak-anak dari TK sampai kuliah gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Biaya kesehatan, rumah sakit itu juga gratis. Ada perempuan yang hamil itu diberikan obat secara cuma-cuma, diberikan susu secara cuma-cuma. Bahkan nanti ketika melahirkan niku gratis. Anaknya lahir dikasih pampers, dikasih obat, semuanya. Jadi di sana banyak anak, banyak rezeki kalau di sana nih. Kalau di sana benar-benar banyak anak, banyak rezeki. Karena nopo ditanggung oleh negara. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, orang-orang tua di sana, anak-anaknya itu jarang yang anak 1, 2, biasanya anaknya 8, 9. Soalnya nopo ditanggung oleh negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kalau kita bayangkan ini sangat luar biasa. Semua biaya ditanggung. Dan mereka juga, niki saya dapat info, mereka itu tidak ada pajak. Tidak ada apa? Pajak, tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Biaya kesehatannya ditanggung, biaya pendidikannya ditanggung. Kemudian wah, adiknya main ini. Allah. Jadi mereka itu semuanya subhanallah serba diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Terus saya lihat kan sekeliling kok di Brunei ini nggak ada kereta api, kok di Brunei ini nggak ada bus, nggak ada angkutan umum. Saya tanya, ini kok di Brunei nggak ada ini semuanya? Kata mereka, kami tidak butuh itu semuanya. Karena setiap warga Brunei pasti punya mobil. Halo? Punya apa? Mobil. Dan satu orang biasanya minimal mobilnya itu 3. Jadi menurut survei, jumlah mobil yang ada di Brunei lebih banyak dari manusianya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan orang yang punya mobil itu, bapak-bapak, ibu, bukan orang kaya di sana, biasa saja. Orang punya mobil ya biasa. Kalau kita kan luar biasa nih, orang punya mobil, wah ini usahanya maju nih. Kalau di sana ya orang biasa nih punya mobil biasa. Nah, niki kok bisa seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Niki pelajaran bahwa ketika seseorang itu atau sekelompok orang mereka itu benar-benar mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama, maka niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang diturunkan dari langit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa ketika kita itu benar-benar sungguh-sungguh di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka Allah yang jamin. Kalau Allah sudah jamin, pasti itu akan terjadi. Gitu Bang. Jadi ini bapak-bapak, ibu, sedikit cerita yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita ini juga menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi malam hari ini insya Allah kita sama-sama berkumpul dalam rangka tasyakuran khitan dan
hakikoh, yang mana ini semuanya adalah cara kita untuk menghidupkan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ingin saya sampaikan kepada para hadirin, mari sama-sama kita doakan secara khusus kepada Ananda Kaisar Arthur Zain Al-Kaf. Semoga Ananda Kaisar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang manfaat, anak yang berkah, anak yang berguna fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Dan semoga semua anak-anak kita yang ada di sini menjadi anak-anak yang soleh, yang berkah, yang manfaat, yang berguna, yang bahagia, yang selamat, yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Dan kita doakan yang masih jomblo, yang belum menikah, ataupun yang belum punya anak, mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh-soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Kemudian mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, di dalam taat, di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membagikan hidayah kepada orang-orang lain. Bi haqqi Sayyidina Muhammad SAW. Sirrul Fatihah. Kemudian kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah bi taatillah wa bi taatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Kemudian kita doakan untuk para pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita, dan negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang selamat, negeri yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al al-walad al-karim Kaisar Arthur Zain Al-Kaf min auladis salam wa min tawil amar waj'al qudumahu qudum mubarak لأهلها ولأهله ووالديه واجعله بارا بوالديه ومطيعا لربه وقرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون إن شاء الله أبا المال والعيال بحق سيدنا محمد سيدي مولى بلال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.
بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون مرسول والسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. والضربوا يهدى المثاني فهذا اليوم بغرض استبيح بجمالي فقط بالحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسان مستبين ليس ينفد حيث فينا ضاء جمع الفخر المؤمن. الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أيام سرور إذ حمانا بوجود المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كرسول. مرحبا مرحبا يا نور عيني
الله في جواري خير مقعد يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجلى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا ربي فارحمنا جميعا غاية حسن الختام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد دائما أبدا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kami haturkan seribu terima kasih kepada Doro Habib Soleh Abdurrahman Al-Jufri yang sudah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat
untuk umat Islam semuanya. Amin. Salajengipun kita lajengaken inggih menika sholawat druh dumugi sak paripurnanipun. Dan atas nggih.